Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Kitab Fathul Majid halaman 35. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharain, amin ya rabbal alamin. As-sifatur rabi'ata asyara al-wajibatu lahu ta'ala kaunuhu ta'ala qadiran. Bermula sifat yang ke-14, sifatur rabi'ata asyara. Bermula sifat yang ke-14, al-wajibatu, yang wajib ianya sifat, lahu ta'ala, baginya Allah ta'ala, itu kaunuhu ta'ala. Itu kaunuhu ta'ala qadiran. Itu adalah Allah ta'ala, itu maha kuasa. Kaunu itu adalah Allah ta'ala, itu qadir, yang maha kuasa. Sebelumnya kudrah, kuasa, punya kuasa. Sekarang kadiran, zat yang memiliki kudrah. Kudrah masdar, kadiran isim fa'il. Isim fa'il menunjukkan kepada zat dan pekerjaan, ya. Julus, duduk, jalisan, yang duduk. Wahwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun, dan dianya kadiran. Itu sifat, satu sifat baginya Allah ta'ala, azaliyatun, sifat yang azali, kadim. Mughayiratun, yang berbeda, sifat yang berbeda, lil kudrati, bagi kudrah. Artinya kudrah dan kadiran beda-beda itu. Lakinnaha, tetapinya sifat itu lazimatan lil kudrati, itu yang melazimi bagi kudrah. Tetapinya sifat kadiran itu yang melazimi bagi kudrah. Makna melazimi bagi kudrah, satu zat yang pada zat itu ada kudrah pasti disebut kadiran. Walaupun kadiran itu nggak kelihatan, kadiran nggak kelihatan dia. Seseorang yang kuat, kelihatan nggak? Yang kelihatan orangnya, kan? Orang yang kuat itu nggak kelihatan. Begitulah kira-kira. Itu dianggap saja. I'tibar nanti namanya. Wahwa amrun i'tibariyun. Wahwa dianya kadiran. Kaunuhu ta'ala kadiran. Kembali ke kaunuhu kadiran. Dan dianya adalah Allah itu yang kadir, yang kuasa. Itu amrun, satu perkara, i'tibariyun, yang diiktibarkan, yang dianggap lah bahasa Indonesia, ya. Yang dianggap. Laisa lahu tahakkukun fi kharijil a'yani. Laisa lahu, tidak ada baginya perkara itu kenyataan. Tidak ada baginya perkara itu tahakkukun, kenyataan, fi kharijil a'yan, di luar zat. Wala fi kharijil azhan, tidak pula di luar pikiran. Ini rumit nih. Ballahu, tetapi baginya perkara tahakkukun, itu nyata, fi nafsihi, pada dirinya perkara, wa fi dzihni fakat, dan dalam pikiran saja. Kali lagi, wahwa amrun i'tibariyun, dan dianya kaunuhu kadiran, itu perkara yang diiktibarkan. Laisa lahu, yang tidak ada baginya perkara itu tahakkukun, kenyataan, fi kharijil a'yan, di luar zat, wala fi kharijil adhan, tidak pula di luar pikiran. Ballahu, tetapi baginya perkara tahakkukun, itu kenyataan, fi nafsihi, pada dirinya perkara, wa fi dzihni fakat, dan dalam pikiran saja. Nah, itulah kadiran. Kadiran sifat Allah yang berbeda dengan kudrah. Cuma dia melazimkan bagi kudrah. Apa makna melazimkan bagi kudrah? Bila pada zat Allah sudah sebut Allah punya kudrah, berarti Allah sah disebut qadiran, zat yang berkuasa. Jadi itu makanya ada ulama yang menghitung sifat Allah 13. Nggak masuk kadiran, muridan, aliman, nggak masuk. Itu hanya dalam i'tibar saja. Mana i'tibar?
Berarti kalau pada zat itu ada kudrah disebut kadiran, ada sama disebut sami'an, kan? Ada basar disebut basiran. Nah, dalam iktibar. Tidak ada kenyataan di luar. Makanya tidak ada kenyataan di luar, nggak kelihatan dia. Orang aja nggak kelihatan, orang yang kuat. Kalau orang yang kuat kelihatan. Seseorang yang memiliki kekuatan. Radi orang yang memiliki kekuatan, yang kelihatan radi aja. Wujud kekuatan pada si radi itu nggak kelihatan. Ya, baru kelihatan ketika radi ngangkat motor sendiri, kan? Nah, itu kan yang kelihatan juga bukan kekuatannya. Berarti dia yang kelihatan motornya, kan? Begitu dia angkat motor sendiri, oh berarti nyatalah dia kehadiran. Sebenarnya kehadiran nggak kelihatan, yang kelihatan efeknya, pengaruh ya, reaksi dari kehadiran. Nah, lebih kurang begitu, kan? Jadi perkara itu nggak nyata di luar benda, nggak pula di luar pikiran kita. Mau dilihat nggak ada. Nah, tetapi dia nyata pada dirinya, pada hakikatnya sebenarnya ada. Kekuatan itu ada, dalam pikiran juga ada ya, kita bayang-bayangin lah. Oh, berarti orang yang memiliki kudrah berarti kehadiran. Allah, dalil di belakang sudah sebut bahwa Allah punya kudrah, berarti Allah kita sebut kehadiran. Nah, gitu aja. Jangan diberat-beratkan, ntar susah. Falaisa halan, maka tidak ada ianya perkara itu satu hal. Jadi hal ini gini, dalam bahasa Arab emang aneh, kita tahu zaman dulu. Hal itu antara ada dan tidak ada. Yang ada disebut maujud. Benda yang ada disebut maujud. Yang tidak ada namanya ma'dum. Nah, yang ada disebut maujud, yang enggak ada disebut ma'dum. Antara keduanya dalam bahasa Arab disebut hal. Jadi dia enggak naik ke atas sehingga bisa dilihat. Kalau maujud bisa dilihat. Kalau ma'dum enggak bisa dilihat. Hal ini antara dia enggak naik ke atas hingga bisa dilihat, bukan berarti enggak ada sama sekali hingga enggak kelihatan. Antara keduanya. Ya. Jadi maka tidak ada ianya kaunuhu kadiran itu satu hal. Kenapa? Li'annal haqqa annahu la hala. Karena sesungguhnya Allah, haqqa itu Allah. Karena sesungguhnya Allah itu la hala, tidak ada hal. Apa makna tidak ada hal? La wasitata bainal wujudi wal adami. Tidak ada perantara antara wujud dan adam. Tidak ada perantara di antara wujud dan adam. Jadi sifat Allah itu ada kala sifat wujud, ada kala adam. Kalau wujud ada, lawannya adam. Idam dahulu, lawannya Adam awal. Tapi ada juga orang yang menyatakan sifat Allah itu ada sifat hal, berada di antara wujud dan adam. Nah, ini lanjut dulu. Wal farqu bainal hali 'alal qawli bihi wa bainal amril i'tibari annal hala lahu tahaqqukun fil khariji anidh-dhihni wal amrul i'tibari lahu tahaqqukun fil dhihni wa fi nafsihi. Dah. Bermula perbedaan antara hal di atas pendapat dengannya hal. Bermula perbedaan antara hal di atas pendapat dengannya hal. Dan di antara perkara yang diiktibarkan itu annal hala, bahwa sungguh hal, lahu tahaqqukun, baginya hal itu ada kenyataan, fil khariji, di luar, anidh-dhihni, dari pikiran. Wal amrul i'tibariyu lahu tahaqqukun fil dhihni, dan bermula perkara yang diiktibarkan itu lahu, baginya perkara itu tahaqqukun, nyata, fil dhihni, dalam pikiran, wa fi nafsihi, dan pada dirinya perkara. Nah, jadi gini, pendapat pertama di atas, kaunuhu kadiran bukan kudrah, tapi dia melazimkan bagi kudrah. Begitu ada kudrah disebut kadiran. Ya, dia hanya ada dalam anggapan saja, nggak bisa dilihat, hanya ada dalam pikiran. Ya, bahasa kita bayangkan. Bukan kaunuhu kadiran itu bukan sifat hal. Arti hal itu antara maujud dan ma'dum. Hal itu enggak naik ke atas hingga bisa dilihat, enggak turun. Tapi andaikan dibuka hijab, hal itu kelihatan. Karena dia bukan tidak ada sama sekali. Yang enggak kelihatan itu yang ma'dum, yang enggak ada. Sementara hal itu di atas tidak ada. Kayak ada dikit gitu. Bahasa kita, kelihatan lah. Nah ini. Apa bedanya amrun i'tibari dan hal?
Dan bermula perbedaan antara hal di atas pendapat dengannya hal. Menurut ulama yang menyatakan Allah memiliki sifat hal, maknanya apa? Bermula perbedaan antara hal di atas pendapat dengannya hal. Dan di antara amrun i'tibari itu bahwa sungguh hal itu lahu. Baginya hal itu ada kenyataan di luar. Ada kenyataan di luar dari pikiran. Artinya kalau kita menyatakan kehadiran itu sifat hal, mestinya kelihatan. Andaikan Allah buka hijab kelihatan. Tapi kalau amrun i'tibari walaupun dibuka hijab nggak kelihatan. Karena dia nggak ada, hanya ada dalam perhitungan saja. Kita hitung-hitung kalau Allah memiliki kudrah berarti kita sebut kehadiran. Nah itu. Sementara dan bermula perkara yang diiktibarkan baginya perkara itu hanya nyata pada pikiran saja dan pada dirinya tidak nyata di luar pikiran. Nggak kelihatan, hanya ada dalam bayangan. Nah, kan aneh nih kan? Udah begitu aja. Nah, karena ada ulama yang menghitung sifat Allah 13 saja. Wujud, kidam, bakam, kalabatul wadi, qiyamul bidi, wadaniyah, kudrah, iradah, ilmu, hayyah. Sama, basar, kalam, udah 13. Kehadiran itu kenapa disebut kehadiran? Diiktibarkan karena ada kudrah sebut kehadiran. Ada sama, sami'an, ada basar, basiran. Nah itu maknanya. Jangan dipersulit. Dipersulit ntar nggak mau ngaji. Wa dalilu ala subuti kaunihi ta'ala qadiran huwa dalilu ala subutil qudrati. Bermula dalil di atas sebut kaunihi, sebut adanya Allah Ta'ala itu kehadiran. Kauni kita artikan ada. Masdar dari kana. Jangan kita sebut keadaan. Bermula dalil di atas sebut adanya Allah Ta'ala itu kehadiran. Huwa. Dianya dalil itu ad-dalilu ala subutil qudrah. Itu dalil atas sebut kudrah di belakang. Ya, dalil di atas sebut kudrah di belakang. Apa dalil sebut kudrah di belakang? Nah itu dulu. Kalau Allah enggak maha kuasa berarti Allah maha lemah. Kalau Allah lemah itu mustahil. Kenapa? Karena kalau Allah lemah enggak dapat alam ini. Sementara alam sudah nyata, berarti sebutlah Allah itu maha kudrah, maha kuasa. Kalau Allah sudah sebut maha kuasa, berarti ternafi Allah maha lemah kan? Nah itu kayak di belakang. Wa idza sabata lahu ta'ala kaunu kadiran, dan apabila telah sebut baginya Allah Ta'ala oleh adanya Allah itu kadiran maha kuasa, istahala alaihi kaunuhu ta'ala ajizan. Bisa mustahil kepadanya Allah Ta'ala oleh kaunuhu, oleh adanya Allah Ta'ala itu lemah. Allazi lemah yang huwa, yang dianya ajizan, yang dianya lemah itu ziddu kaunihi kadiran, lawan dari adanya Allah itu maha kuasa. Nah, itu ringan aja. Mandi tujuh kembangan dulu baru yang Mbak. Ini sama semua penjelasannya. Lanjut lagi. As-sifatul khamisata asyarata, dan bermula sifat yang ke-15 itu kaunuhu ta'ala muridan, adalahnya Allah Ta'ala itu muridan, berkehendak. Wa huwa sifatun lahu ta'ala adzaliyatun, dan dianya kaunuhu muridan itu sifat baginya Allah Ta'ala, sifat yang adzaliyatun, yang adzali, mughayiratun, yang berbeda, lil iradati, bagi iradah. Sama. Muridan sifat Allah yang adzali, yang berbeda bagi iradah. Lakinnaha lazimatun laha, tetapinya sifat kaunuhu muridan. Ha kembali ke sifat. Tetapinya sifat Allah muridan. Itu lazimatan laha, itu melazimkan baginya iradah. Begitu sudah sebut sifat iradah bagi Allah, maka Allah disebut muridan. Buat apa punya iradah kalau tidak punya kehendak? Kalau tidak berkehendak kan? Wahwa amrun i'tibariyun juga. Dianya kaunuhu muridan itu perkara yang diiktibarkan. Laisa lahu tahaqqukun fil khariji, yang tidak ada baginya kehadiran itu kenyataan di luar. Bal fi nafsihi, tetapi dalam dirinya. Fa fi dzihni faqat, dan dalam pikiran saja. Sama seperti di atas. Sekali lagi makna. Bermula sifat yang ke-15 itu kaunuhu ta'ala, adalahnya Allah Ta'ala itu muridan. Wahwa, dan dianya kaunuhu muridan itu satu sifat baginya Allah Ta'ala, sifat yang azali, mughayiratun, yang berbeda. Lil iradah, bagi iradah. Lakinnaha, tetapinya sifat kaunuhu ta'ala muridan. Itu lazimatan, melazimkan baginya iradah.
makna melazimkan begitu ada iradah kita sebut Allah kaunuhu muridan. Bahwa dan dianya kaunuhu muridan amrun i'tibariyun, perkara yang diiktibarkan, laisalahu, yang tidak ada baginya perkara tahakukun, kenyataan fil khariji, di luar, bal fi nafsihi, tetapi pada dirinya perkara, wa fid dhihni faqat, dan dalam pikiran saja. Kelas berapa di sebelah? Kelas 2. Kelas 2. Wad dalilu ala subutihi. Wad dalilu ala subuti kaunihi ta'ala muridan, bermula dalil atas sebut adanya Allah Ta'ala itu muridan, yang berkehendak, huwa, dianya dalil itu, ad-dalilu alal iradati, dalil atas iradah. Dalil atas iradah. Nah, kalau kita udah tahu dalil iradah sebelumnya, itulah dalil kadiran, muridan. Kalau kita susun, andaikan Allah itu tidak berkehendak, nah, sungguh Allah itu terpaksa berarti. Kalau Allah terpaksa, ya nggak mungkin terjadi apa yang sudah terjadi alam ini. Allah dipaksa itu mustahil, maka sebutlah bagi Allah oleh muridan. Nah itu. Kalau Allah sudah sebut muridan, maka batallah lawan muridan, yaitu dipaksa. Wa idza sabata lahu kaunuhu, muridan. Apabila telah sebut baginya Allah oleh kaunuhu, oleh adanya Allah itu muridan, yang berkehendak, istahala alaihi kaunuhu mukrahan, niscaya mustahil kepadanya Allah oleh kaunuhu, oleh adanya Allah itu mukrahan, yang dipaksa. Mukrahan, dipaksa. Kalau muridan punya kehendak bebas. Mukrahan, mustahil kepadanya Allah oleh kaunuhu, oleh adanya Allah itu yang dipaksa. Paksa alladzi huwa, yang dianya dipaksa itu diddu kaunihi ta'ala muridan, lawan dari adanya Allah Ta'ala itu yang berkehendak. Nah, udah sama semuanya ini sampai selesai bab. As-sifatu sadisata asyara, bermula sifat yang ke-16, al-wajibatu, yang wajib, lahu ta'ala, baginya Allah Ta'ala itu kaunuhu ta'ala, adanya Allah Ta'ala itu aliman, yang mengetahui. Bahwa dan dianya kaunuhu aliman itu sifatun lahu, satu sifat baginya Allah Ta'ala, azaliyatun, sifat yang azali, mughayyiratun, yang berbeda, lil ilmi, bagi ilmu. Jadi aliman beda dengan ilmu. Lakinnaha, tetapinya sifat aliman itu lazimatan, itu lazim lahu, baginya ilmu. Allah memiliki ilmu, kita sebut aliman. Wahwa dan dianya kaunuhu aliman, amrun i'tibariyun, perkara yang diiktibarkan, laisa lahu tahakukun, yang tidak ada baginya perkara itu kenyataan, illa fi nafsihi fakat, kecuali pada dirinya saja. Jadi Allah sebagai zat yang maha mengetahui itu ada, cuma nggak kelihatan. Kalau dilihat nggak kelihatan. Qad dalilu alaiha, dan bermula dalil atasnya sifat kaunuhu aliman. Huwa, dianya dalil itu ad-dalilu alal ilmi, dalil kepada ilmu. Wa idza sabata lahu ta'ala kaunuhu aliman, dan apabila sebut baginya Allah Ta'ala oleh kaunuhu, oleh adanya Allah itu yang alim, istahala alaihi kaunuhu jahilan, niscaya mustahil kepadanya Allah oleh kaunuhu, oleh adanya Allah itu yang jahil. Jahil alladzi, jahil yang huwa, yang dianya jahil, ziddu kaunihi aliman, lawan dari adanya Allah itu yang alim. Nah, ini sama semua, beliau tulis begitu aja, nggak dijelaskan. Kita selesaikan aja biar menuju sifat mustahil. Al-sifatu sabi'ata asyara al-wajibatu lahu, bermula sifat yang ke-17, al-wajibatu, yang wajib, lahu, baginya Allah Ta'ala itu kaunuhu hayyan, adanya Allah itu yang maha hidup. Bahwa dan dianya kaunuhu hayyan, sifatun lahu Ta'ala, satu sifat baginya Allah Ta'ala, azaliyatun, sifat yang azali, mughayyiratun, yang berbeda, lil hayah, bagi hayah. Hayyan beda bagi hayah, tapi lazim, begitu ada hayah disebut hayyan. Lakinnaha, tetapinya
Tetapinya kaunuhu hayyan, tetapinya sifat kaunuhu hayyan itu lazimatan laha, yang melazimkan baginya hayah. Wahwa, dan dianya kaunuhu hayyan amrun i'tibariyun, perkara yang dianggap, yang diiktibarkan, lahu, yang baginya perkara tahakkukun fi nafsihi saja, itu nyata pada dirinya perkara saja. Masih sama. Wa idza sabata, wa dalilu alaiha, dan berumlah dalil atasnya sifat kaunuhu hayyan. Wa dianya dalil itu dalilul hayati, dalil hayah. Wa idza sabata lahu ta'ala, apabila sebut baginya Allah Ta'ala kaunuhu hayyan, oleh adanya Allah itu yang hidup, istahala alaihi kaunuhu maitan, mustahil kepadanya Allah oleh kaunuhu maitan, oleh adanya Allah itu yang mati. Mati alladzi huwa, yang dianya kaunuhu maitan itu ziddu kauni hayyan, lawan kaunuhu hayyan. Sama kan? Masih sama. As-sifatus saminata asyarata, bermula sifat yang ke-18. Al-wajibatu lahu, yang wajib baginya Allah Ta'ala itu kaunuhu ta'ala sami'an, itu adanya Allah Ta'ala itu yang maha mendengar. Wahwa, dan dianya kaunuhu ta'ala sami'an sifatun adzaliyatun, satu sifat yang adzali, mughayyiratun, yang berbeda, li sam'i, bagi sama. Lakinnaha, tetapinya sifat, lazimatun lahu, lazim baginya sama. Wahwa, dan dianya kaunuhu sami'an amrun i'tibariyun, perkara yang diiktibarkan, laisa lahu, yang tidak ada baginya perkara tahakkukun, itu nyata, kecuali fi nafsihi, kecuali pada dirinya perkara. Wa dalilu alaiha, dan bermula dalil di atasnya sifat kaunuhu sami'an. Huwa, dianya dalil itu ad-dalilu ala sama, dalil di atas sama. Wa idza sabata lahu ta'ala, dan apabila telah sebut baginya Allah Ta'ala kaunuhu sami'an, oleh adanya Allah itu sami'an, istala alaihi, mustahil kepadanya Allah kaunuhu asamma, mustahil di atasnya Allah oleh adanya Allah itu yang asamma, yang tuli. Asamma yang huwa, yang dianya kaunuhu asamma itu ziddu kaunihi, lawan dari kaunihi sami'an, lawan kaunihi sami'an, kaunihi asamma. As-sifatut tasi'ata asyarata, bermula sifat yang ke-19. Al-wajibatu lahu ta'ala, yang wajib baginya Allah Ta'ala itu kaunuhu ta'ala basiran, adanya Allah Ta'ala itu yang maha melihat. Wahwa, dan dianya kaunuhu basiran sifatun lahu Ta'ala, sifat baginya Allah Ta'ala adzaliyatun, yang adzali, mughayyiratun lil basari, yang berbeda bagi basar. Lakinnaha, tetapinya sifat itu lazimatun lahu, lazim baginya basar. Cuma ibarat beliau beda dikit. Walaha tahakkukun fi nafsihi fakat, kan? Beda dikit. Dan baginya sifat itu nyata pada dirinya sifat saja, sama aja. Di belakang tadi pakai kecuali. Dan baginya sifat itu nyata pada dirinya saja, enggak nyata di luar dirinya, kan? Sama masih. Ini beliau juga bingung kalau berulang-ulang lafadznya sama, nanti membosankan, dirubah dikit. Wa daliluha wa dalilul basar, bermula dalilnya sifat kaunuhu basiran. Bermula dalilnya sifat itu dalilul basar, dalil basar. Wa idza sabata lahu ta'ala, apabila telah sebut baginya Allah Ta'ala oleh kaunuhu basiran, istahala, niscaya mustahil kepadanya Allah Ta'ala oleh kaunuhu a'ma. A'ma alladzi, yang huwa, yang dianya a'ma itu ziddu kaunihi basiran, lawan dari kaunuhu basiran. As-sifatul mutammimatu lil 20, bermula sifat yang menyempurnakan bagi 20. As-sifatul mutammimatu lil 20, bermula sifat yang menyempurnakan bagi 20 itu kaunuhu ta'ala mutakalliman, itu adanya Allah Ta'ala itu yang berbicara. Wahwa, dan dianya kaunuhu muta'alliman
Wahwa dan dianya kaunuhu mutakalliman, sifatun lahu ta'ala, satu sifat baginya Allah Ta'ala, adaliyatun yang adali, mughayyiratun yang berbeda, lil kalam bagi kalam. Lakinnaha lazimatun lahu, tetapinya sifat itu lazim baginya kalam. Fayalzamu min qiyamil kalami bidzatihi ta'ala kaunuhu ta'ala mutakalliman. Fayalzamu maka lazim, maka mesti. Fayalzamu maka mesti min qiyamil kalam, dari adanya kalam. Qiyam ada, berdiri. Maka mesti dari qiyamil kalam, dari adanya kalam bidzatihi di zatnya Allah Ta'ala. Oleh apa mesti? Kaunuhu ta'ala mutakalliman, oleh adanya Allah itu mutakallim. Kalau Allah sudah sebut kalam, kita sebut Allah mutakallim. Walaisa lahu tahaqqukun illa fi nafsihi faqat, dan tidak ada baginya kaunuhu mutakalliman itu kenyataan kecuali pada dirinya perkara saja. Wa dalilu alaihi, dan bermula dalil atasnya kaunuhu mutakalliman. Bermula dalil atasnya kaunuhu mutakalliman huwa itu ad-dalilu, dalil di atas kalam, sama dalil. Karena sama dalilnya, fala nutilu bidzikrihi, maka tidak kami berpanjang-panjang dengan menyebutkannya dalil. Fala nutilu atala yutilu, nutilu maka tidak kami berpanjang-panjang bidzikrihi dengan menyebutkan dalil. Wa idza sabata lahu ta'ala kaunuhu mutakalliman, bila telah sebut baginya Allah Ta'ala oleh kaunuhu mutakalliman, adanya Allah itu yang berbicara, muistahala alaihi kaunuhu akhrasa, niscaya mustahil kepadanya Allah oleh adanya Allah itu yang bisu. Akhras bisu. Bisu wa ma fi ma'nahu, dan ma pada maknanya bisu. Wa ma fi ma'nahu, dan ma pada maknanya akhras. Akhras alladzi huwa ziddu kaunihi ta'ala mutakalliman. Alladzi na'a kepada kaunuhu akhras. Kaunuhu akhras, yang dianya kaunuhu akhras itu ziddu, lawan dari kaunihi ta'ala mutakalliman. Lawan kaunuhu mutakalliman, kaunuhu akhras. Hadza bayanu ma yajibu wa ma yastahilu fi haqqihi ta'ala. Bermula ini itu penjelasan ma yang wajib ianya ma dan mustahil ianya ma fi haqqihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Jadi ternyata sekalian aja ya, wajib dan mustahil pembahasannya sekalian nih, udah selesai nih kitab ya kan. Wujud lawan wujud ada, udah sekalian kan. Kalau kita udah paham sifat wajib, pasti paham sifat mustahil, langsung sifat rasul nanti. Hadza bayanu ma, bermula ini penjelasan ma yang wajib ianya ma wa yastahilu dan mustahil ianya ma fi haqqihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Wahwa dan dianya ini itu arba'una sifatan, ada 40 sifat. Sabitan, apa nih? Sabitatin, sabitatin. Dan dianya ini itu 40 sifat yang sebut dianya sifat bid dalilil qat'i, dengan dalil yang qat'i, dalil yang pasti. Wa kullu dalilin min dalili sifatil wajibati, dan bermula setiap dalil dari dalil-dalil sifat yang wajib, yanfi diddama asbatahu, itu menafikan ia akan lawan ma, yang menetapkan ianya dalil akannya ma. Bermula setiap dalil dari dalil sifat yang wajib, wujud ada dalilnya, qidam ada dalilnya. Bermula setiap dalil dari dalil sifat-sifat yang wajib, itu menafikan ia akan lain ma, akan lawan ma yang menetapkan yang dalil akannya ma. Ada dalil menetapkan wujud sekaligus menafikan lawan wujud. Ada dalil menetapkan sama sekaligus menafikan lawan sama. Tuli kah? Nah itu. Jadi nggak perlu dalil lagi. Allah Akbar. Ismuha kok. Nah, beda. Awak partia. Ismuha.
Lawan. Bermula setiap dalil dari dalil sifat yang wajib. Sifat yang wajib 20, ada dalilnya. Setiap dalilnya itu yanfi, menafikan ia akan lawan ma. Yang telah menetapkan yang dalil akannya ma. Dalil wajib menetapkan yang wajib. Dalil itu sekaligus menafikan lawan wajib, yaitu yang mustahil. Contoh, dalil sama, Allah Maha mendengar bahwa Sami'ul Basir. Berarti dalil itu sekaligus menafikan kalau Allah itu tuli. Nah itu. Jadi mana dalil Allah mustahil tuli? Nggak perlu dalil khusus, cukup aja bahwa Sami'ul Basir. Karena dalil itu menetapkan sama bagi Allah sekaligus jadi dalil untuk membantah lawan sama. Nah, dan seterusnya ya. Nanti bacaannya lakinah lazimatan terus atau lazimatan? Lazimatun, khabar lakinna. Rafa, lazimatun. Berarti lazimatan semua. Ya. Adam. Iya, Adam. Apa lah? Adam juga tak.